Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Sodikin, ini senior kami, anggota DPRD Kota Bekasi 3 periode. Insya Allah kita doakan beliau akan terpilih kembali untuk yang keempat kalinya. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Haji Temu Suwardi. Yang saya hormati Bapak Taufik Hidayat, Ketua FKRW, Bapak Ali, Ketua Tim Relawan, Bapak Komar beserta Wakil, Bapak Haris, Ibu Maya, tim Bapak Sodikin, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tim relawan Sodikin, dan insya Allah malam ini baru saja didaulat dan sudah berkenan menjadi tim relawan Sodikin Sigit yang saya sangat banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya lah kita diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, berkenalan, dan bertemu pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tentunya terus kita aturkan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak semuanya tergolong umat beliau yang mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Saya terharu Bapak dan Ibu. Ternyata bukan cuma tentara yang disumpah, ternyata tim relawan juga ada janji setia ya. Kalau sumpah kayaknya tinggi banget, tapi nggak apa-apa juga, sumpah setia. Sesuatu yang tidak saya bayangkan sebelumnya. 2019 saya masih bertugas mengamankan pemilu presiden, pileg, DPD RI, dan juga ya itu ya, 3 itu. Namun tahun ini, tahun 2024, Allah menakdirkan yang berbeda. Insya Allah saya berikhtiar bersama dengan Pak Sodikin menjadi peserta pemilu juga. Bapak dan Ibu, saya menyadari di hadapan kami ini bukan juga orang kaleng-kaleng. Pastinya Bapak dan Ibu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sangat dihormati di lingkungan Bapak dan Ibu. Bukan karena kegantengannya, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena 24 jam secara tulus dan ikhlas berjuang dan memikirkan lingkungan Bapak dan Ibu semua. Saya merasakan betul, mendapatkan pengalaman. Walaupun hanya 3 tahun sebagai ketua RW, sulitnya bukan main Bapak dan Ibu. Ya, apalagi kalau tidak punya cantolan anggota dewan. Oleh karena itu, saya merasa kehadiran Bapak dan Ibu di sini sudah benar, ya, bahwa kita menggantungkan harapan kepada anggota dewan yang sudah terbukti selama 15 tahun memperhatikan lingkungan kita, yaitu Bapak Sodikin. Sekali lagi tadi saya membuka catatan saya bahwa Pondok Melati ini salah satu kelurahannya adalah Jati Rahayu. Dari 89.000 DPT di Pondok Melati, 41.000 ada di Pondok Rahayu. Ya, udah nambah lagi ya Bang? Iya, berarti ya. Sudah nambah lagi 42.000.
Jadi memang tidak salah apabila Pak Sodikin langsung mengambil jantungnya Pondok Melati. Ya. Tidak hanya dengan strategi, wacana dan narasi, tetapi dengan kerja-kerja dan kerja yang dicurahkan selama 15 tahun berturut-turut, ya, dengan tulus dan ikhlas untuk masyarakat dan lingkungan di Jatirahayu. Bapak dan Ibu, walaupun saya 19 tahun berdinas sebagai perwira TNI Angkatan Darat, namun di politik ini saya pendatang baru. Makanya saya tadi agak deg-degan, ya, dipuji-puji oleh Pak Taufik. Apa benar gitu ya? Saya istighfar ya, mudah-mudahan saya bisa memenuhi harapan Pak Taufik dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Untuk itu, saya tentunya sebagai pendatang baru, saya harus berguru kepada orang yang tepat. Ya, saya bukan berguru kepada orang yang pandai berretorika, pandai bernarasi, namun berguru kepada Pak Sodikin ini sebagai senior yang betul-betul sudah turun langsung kepada masyarakat dan dirasakan karya-karyanya oleh masyarakat. Banyak yang bilang sebetulnya kalau orang DPP itu nitip aja, ya kan Bang? Tapi Pak Sodikin nggak mau, enak aja masih gitu ya. Ikutan turun dong ke masyarakat. Memangnya suara masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat bisa dibeli, ya kan? Mas Sigit harus turun, harus ikut dikenal, walaupun belum ada karyanya, tapi minimal sudah bersilaturahmi dengan para tokoh dan juga masyarakat yang ada di Jatirahayu ini. Siap, Pak Sodikin, sebagai murid saya harus patuh kepada. Makanya malam ini saya menjadi semakin yakin bahwa saya sudah berguru kepada tokoh yang tepat. Memang sebetulnya kebetulan Ibu, kami sama-sama dari Tegal, ya kan? Kalau Pak Sodikin bilang tadi sama-sama gantengnya, saya sudah lebih ganteng Pak Sodikin, ya kan? Karena saya Tegalnya pantai, belum Tegalnya pegunungan, ya lebih putih gitu ya. Kalau Tegal pantai ya muka-mukanya seperti ini. Mungkin dulu waktu baru pulang dari Amerika ya saya agak putih. Sekarang setelah turun terus ke masyarakat, mendampingi senior-senior saya anggota dewan, bersilaturahmi, balik lagi ke wajah asal lewat gosong lagi. Tapi mudah-mudahan bukan itu yang dilihat sama masyarakat, ya Bu ya. Tapi yang dilihat adalah betul-betul niat dan ikhtiar kami untuk bisa membangun wilayah Kota Bekasi dan Depok, khususnya di wilayah kita semuanya, yaitu di Jatirahayu. Bapak dan Ibu, saya sangat terharu. Saya sangat terharu tadi. Betul, saya nggak bohong bahwa saya bilang saya kira hanya tentara yang bisa disumpah, gitu ya. Kemudian dikasih baret begitu. Tapi ternyata tim relawan juga sangat militan. Ya, saya sungguh terharu. Saya yakin 90% yang hadir pada malam hari ini baru pertama kali melihat saya. Ya, tapi kenapa Bapak dan Ibu sudah memberikan keyakinan yang penuh untuk mendukung saya? Ya, ini menjadikan beban yang luar biasa buat saya. Dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu ikrarkan pada malam hari ini saya tekadkan, saya harus laksanakan. Ya, saya tidak ingin mengecewakan Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Yang pertama, tentunya saya juga harus berjuang dengan all out. Ya, kalau Bapak dan Ibu di wilayah ini sudah berkenan, rela mencurahkan segala tenaga, pikiran, materi, dan waktu, ya, untuk membantu saya mencari suara dan memperkenalkan kepada masyarakat, maka saya punya kewajiban juga untuk menang.
Ya, caranya bagaimana? Caranya saya juga harus all out di wilayah-wilayah lainnya. Ya. Saya tahu betul betapa beratnya mencari suara dan meyakinkan masyarakat. Tidak mudah ternyata Bapak dan Ibu. Ya, 19 tahun saya jadi tentara nggak pernah nyoblos, ya kan? Saya tahunya masyarakat kalau dikasih tahu Sodikin Sigit 14.1, oke, siapa? Ternyata bablas kalau nggak disosialisasikan. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Saya dulu sebetulnya pernah Pak sekali saya mengikuti pemilu pada tahun 1997. Ya pas itu kelas 3 SMA, saya belum jadi tentara. Itulah saya memilih yang pertama dan terakhir kalinya. Ya, nanti saya akan melaksanakan dan memberikan hak pilih saya kembali pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Bapak dan Ibu, tentunya bukan hal yang mudah bagi Bapak dan Ibu para tokoh masyarakat ini nantinya akan memperkenalkan saya. Kalau Pak Sodikin ini sudah jelas, Pak Sodikin sudah jelas karyanya, Pak Sodikin sudah jelas jejak-jejaknya di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Namun siapalah saya kalau bukan melalui hati, mulut, dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tentunya tidak akan saya bisa dikenal oleh masyarakat. Untuk itu saya betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam pada malam hari ini saya memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya Bapak dan Ibu. Masyarakat kita memiliki pemahaman yang sangat beragam, dari yang paling tinggi pendidikannya sampai dengan yang paling rendah. Orang sudah mengenal pun belum tentu tahu posisi kita ada di mana di kertas suara itu Bapak Ibu. Nah ini tentunya saya menyadari betul tugas berat ya, kerelawanan yang akan nanti dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan melalui pertemuan pada malam hari ini, dan tentunya juga saya, jika Bapak dan Ibu nggak buru-buru ya, meskipun ini malam Jumat, ya kan? Saya takutnya sudah pada gelisah nih. Saya mempersilahkan jika ingin berdialog ataupun ada hal-hal yang ingin diketahui tentang diri saya. Ya. Mungkin secara garis besar izin saya laporkan, saat ini saya sudah warga Kota Bekasi. Sejak tahun 2000 sebetulnya saya sudah tinggal di Bintarajaya. Tahun 2006 saya pindah ke Medan Satria di Titian Indah Kalibaru. Meskipun sebagai perwira TNI saya berpindah-pindah, namun saya tidak punya rumah lain, rumah saya di Kalibaru itu. Kenapa saya pensiun dini Bapak dan Ibu? Saya sering katakan dan saya sering memberikan jawaban kepada Bapak dan Ibu yang sering kali bilang, oh sayang banget Sigit, sudah 19 tahun, sudah letnan kolonel, bentar lagi kolonel. Jujur Bapak dan Ibu, sekarang Dandim Kota Bekasi dan Dandim Kota Depok itu letting saya, dua-duanya kolonel ya. Tapi dengan tegas dan penuh keyakinan saya tidak pernah menyesali keputusan saya ya. Pertama, saya atas izin istri betul-betul ingin mengabdikan diri kepada masyarakat di lingkup yang lebih luas ya. Di militer tidak bisa Bapak. Di alam reformasi ini tentara harus netral, tidak boleh berpolitik praktis ya. Namun saya menyadari betul bahwa untuk bisa berkiprah dan mewarnai lingkungan kita, maka kita harus terjun ke dunia politik. Dan tentunya saya juga tidak terjun bebas kayak dari pesawat gitu ya. Terjunnya sudah ada payungnya, cadangannya, kapan harus mendarat, begitu ya Pak ya. Dan tentunya saya juga diperkuat oleh sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bapak dan Ibu,
Baru setelah saya terjun di politik, saya semakin tahu betul ya bahwasanya politik itu ternyata banyak sekali bisa berbuat kebaikan untuk masyarakat. Tadinya Pak, selama 19 tahun saya juga apatis Pak Sodikin terkait politik. Kenapa? Karena selalu yang dimunculkan di pemberitaan adalah bagaimana anggota dewan itu, khususnya DPR itu tuh tidur, ya kan? Rapat tidur, bicara ngalor ngidul, tidak pernah memperjuangkan isi hati rakyat. Yang disampaikan adalah hal-hal yang aspirasi ataupun ditugaskan oleh partai. Ternyata tidak selalu. Ya. Contoh kecil saja apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sodikin di wilayah kita semua ini. Dan insya Allah atas bantuan nanti Bapak dan Ibu semuanya, dan jika Allah memang izinkan dan berikan kami amanah serta kepercayaan, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi bersama-sama dengan Pak Sodikin. Ya. Betul yang dibilang Pak Sodikin. Ya. 10 tahun ini saya yakin beliau ini berat sekali Bapak dan Ibu dibandingkan dengan anggota DPRD dari 5 partai lainnya yang punya sahabat yang punya partner ya di lingkup DPRD provinsi maupun di DPR RI. Pak Sodikin saja yang saat ini beliau di DPRD sendirian, alhamdulillah sudah bisa cukup mewarnai Jati Rahayu. Apalagi nanti jika Allah izinkan ada DPRD provinsi dan juga ada DPR RI yang melengkapi perjuangan dan juga pengabdian Partai Demokrat bersama Pak Sodikin di Jati Rahayu. Ya. Mohon izin, mungkin tidak hanya masalah-masalah kecil yang selama ini kita tahu. Mohon izin, kita mungkin tahunya selama ini infrastruktur ya Pak, aspal jalan, saluran air, pengecoran, RTLH, apalagi Pak, penerangan jalan, ya, kantor RW, posyandu. Saya dengar Pak, kalau saya ngintip-ngintip teman-teman saya yang DPR RI, Partai Demokrat, ternyata banyak banget Pak yang bisa dilakukan. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita fokuskan semuanya untuk membangun wilayah kita Pak di sini. Ya. Saya sebagai warga Kota Bekasi sungguh bercita-cita Bekasi ini minimal harus sama dong dengan DKI, ya kan? Kenapa? Kita berbatasan langsung kok APBD-nya jauh sekali perbedaannya. Ya, di sana 80 triliun, kenapa Bekasi hanya 4 triliun? Ya, akhirnya kita hanya bisa melihat ya betapa senjangnya ibu kota dengan daerah yang kita tinggali. Padahal orang-orang Jakarta yang bekerja di Jakarta tinggalnya juga di Bekasi. Itulah Bapak dan Ibu, mungkin nanti Bapak dan Ibu lebih paham, mohon kami dibimbing ya. Jika memang Allah nanti kelak berikan kami kepercayaan dan juga amanah. Izin tadi saya sedikit ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Sodikin. Tidak menutup kemungkinan karena memang baru malam ini kita saling mengenal, mungkin di wilayah Bapak dan Ibu sudah hadir calon-calon lain. Ya. Jika berkenan dan masih bisa, sesuai arahan Pak Sodikin tadi, mari kita satukan suara ya untuk DPRD dan juga untuk DPR RI. Itu ya Pak Sodikin. Izin, betul sekali Bapak dan Ibu, masyarakat kita tidak semuanya secanggih Bapak dan Ibu yang bisa membedakan pilihan antara kertas kuning, hijau dan biru. Ya, mohon jika memang berkenan dan masih bisa, kita samakan semuanya Partai Demokrat dan untuk Sodikin Sigit. Ya. Tentunya bukan hal yang mudah, tapi masih ada waktu. Dan insya Allah di bawah arahan Pak Sodikin yang sudah sangat berpengalaman, ya mudah-mudahan kita semuanya bisa kompak dan solid ya untuk menyatukan suara yang ada di Jati Rahayu ini.
Terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin berdoa semoga dalam perjuangan 50 hari ke depan Bapak dan Ibu, sekeluarga dan kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali pesan yang disampaikan Pak Sodikin tadi, jangan ada benturan di masyarakat. Tidak perlu kita menggunakan isu-isu negatif, apalagi isu yang terkait dengan sara, suku, agama, dan ras. Mari kita betul-betul jual kami berdua berdasarkan pribadi dan apa yang sudah beliau lakukan. Mungkin belum ada yang bisa saya lakukan, belum banyak yang saya lakukan di wilayah ini, tapi insya Allah ya, dengan nama besarnya senior saya ini Pak Sodikin, ya mudah-mudahan saya bisa ke bawah juga ya Pak. Mudah-mudahan dalam setiap interaksi dan juga silaturahmi dengan masyarakat, Bapak dan Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya ada kelelahan ya, dan juga namanya kita bertemu dengan orang, kita harus selalu jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Ya, karena di atas apapun kami tidak menginginkan ada Bapak dan Ibu yang nanti sakit. Ya, karena saking semangatnya untuk memenangkan tim ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya sungguh sangat berterima kasih atas apa yang tadi Bapak dan Ibu sudah ikrarkan. Mudah-mudahan saya bisa membalas, ya, saya bisa membalas apa yang sudah Bapak dan Ibu tadi tekadkan, dan mudah-mudahan setelah ini bekerja di masyarakat kelak di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Setelah ini tentunya kita sudah saling mengenal, komunikasi. Insya Allah jika ada waktu, di waktu sisa waktu yang ada, saya ingin bersilaturahmi juga di lingkungan Bapak dan Ibu, ya, untuk lebih sahnya ya, dan bisa bertemu dengan masyarakat. Meskipun saya sudah sering juga bernyanyi di tempat Pak Haris. Namun jika waktu tidak memungkinkan, mohon sekali kami dimaklumi. Ya, karena tentunya tadi yang sudah disampaikan Pak Sodikin, DPR RI ini butuh 200.000 suara Bapak dan Ibu. Sehingga bukan hanya satu titik ini saja yang kami harus kuatkan, tapi juga ada 11 dapil DPRD kota lainnya yang kami juga harus kunjungi, silaturahmi dan kuatkan. 5 di Kota Bekasi dan 6 di Kota Depok. Dan izin mungkin sebagai tambahan, kita juga jangan hanya fokus di lingkungan ini. Kami tentunya juga mengharapkan jika ada keluarga besar Bapak dan Ibu yang tinggal di wilayah lain di Kota Bekasi dan juga di Kota Depok, mohon kenalkan kami, sosialisasikan kami, dan mohonkan kepada keluarga besar untuk bisa mendukung kami juga. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada ucapan tutur kata kami yang kurang berkenan. Selamat berjuang. Sigit Raditya siap berjuang bersama relawan Sodikin Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.